Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Irlagung, saya Resma, saya Eugenie Teriani, saya Aruna Karna Putri, Saya Firhan, Saya Eri. dan teman saya satu lagi yang lagi di video. karena tidak bisa hadir, Karena tidak jadi virtual aja, Virtual, ya. Nopi Fitri ya. Oke. Kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber yang bekerja di PT Gucci Ratu Tekstil. Di sini sudah ada dengan Bapak siapa? Pak Karna Wijaya. Pak Karna Wijaya. Mungkin sebelumnya kami meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak untuk menanyakan beberapa hal tentang manajemen operasional gitu ya, di perusahaan Bapak yang bernama PT Gucci Ratu Tekstil ini. Mungkin kita mulai aja dari pertanyaan pertama ya Pak, yang akan ditanyakan oleh teman saya. Apa jabatan Bapak di perusahaan tersebut? Lalu sudah berapa lama Bapak bekerja di tempat itu? Saya posisi sekarang ya posisi asisten manajer dari finishing. Kebetulan manajernya kosong, saya juga merangkap manajer. Di jabatan aslinya saya asisten manajer, tapi manajernya kosong, ya saya dirangkap. Jadi gitu. double. Ya. Kayaknya. Sudah berapa lama? Kalau berapa lama saya bekerja dari tahun 93. 93 kalau sekarang 2021 sekitar 28 tahun. Jadi kan saya merintis dari awal kan. Sampai jenjang jabatan yang saya emban sekarang itu saya memang dari nol. Secara bertahap ya mungkin perusahaan menilai dari kondisi kerja, etik kerja dan lain-lain ya saya alhamdulillah dikasih amanah memegang jabatan sebagai asisten manajer produksi dari finishing. Baik Pak, paling kalau dilihat dari ininya Pak, jumlah karyawan yang Bapak pegang atau dari departemen Bapak kira-kira berapa orang Pak sekarang? Karyawan yang saya pegang keseluruhan kan saya megang divisi persiapan, divisi daing dan divisi finishing. Jadi masuknya departemen daing finishing, semuanya itu sekitar 250 orang. 250 orang. 250 orang. Baik Pak, produk apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan ini Pak? Kalau mengenai produk yang jelaskan namanya juga Gucci Ratu Tekstil, berarti kan tekstil, kain ya kan. Kain yang mayoritas 99% knitting. Knitting itu kan bahan kaos seperti ini kan. Jadi saya produksi di Gucci aslinya itu dari mulai benang sampai ke setengah jadi yang siap masuk ke garment untuk dijadikan pakaian. Tapi saya megangnya di persiapan sampai finishing, jadi processing masuknya. Jadi kain-kain yang untuk kaos-kaos gitu, kaos-kaos oblong, kaos kerah, bermacam-macam. Gitu. Nah, kan mungkin berarti di sini Bapak juga termasuk dari salah satu divisi produksi mungkin ya. Produksi. Nah, selama ini Bapak udah beberapa tahun mungkin tahu juga pelanggan-pelanggan siapa saja sih pelanggan mungkin yang pemesanan dalam hitungan besar ataupun kecil, mungkin bisa sebutkan beberapa saja. Kalau pelanggan kan di Gucci ini kebanyakan kan mayoritas lah di 90% lokal lingkup Indonesia lah. Kalau ekspor kan cuma ini tangan kedua, dalam artian nggak langsung gitu. Ekspor paling kurang dari 10% lah ekspor. Kalau pelanggannya banyak, kalau pelanggannya ada yang kontinu, ada yang mungkin pemesanannya secara sebulan sekali, ada yang tiap hari, bermacam-macam. Tapi banyaknya sekitar Jakartaan yang ini pelanggan. Pelanggan itu kebanyakan Jakarta. Ya di Bandung juga ada, itu banyak. Dominan di Jakarta mungkin ya. Di Jakarta banyaknya. Kalau kayak merek-merek tertentu gitu Pak, ada nggak pelanggan yang emang? Kalau merek-merek yang baru-baru ini ya baru masuk itu ya yang terkenal sekarang itu Erigo kan, ya. itu masuk. Terus ya
Kalau yang saya kalau yang terkenal itu kayak di Jakarta apa ya yang sering rutin dikirim barang pemesanan itu Prosecco Edo, Poheng itu banyak di situ, Merwin ini dari Jakarta semua, Laju Bahtera, Golden Texindo, di Bandung ada Sepesam, di Bandung itu mungkin Bandung itu kan Sepesam itu trading, jadi dia nerima dari pabrik dia jual lagi ke garmen-garmen, tapi itunya patenya partai besar tiap hari itu bertonton gitu dia kesini. Apakah perusahaan ini melakukan ekspor? Jika memang iya, ke perusahaan mana saja ya Pak? Ekspor. Ke negara mana saja? Iya. Kalau negara detailnya saya kan namanya juga tangan kedua ekspornya. Iya. Yang ekspor itu setahu saya kan ada H&M, terus ada Gabri, itu ekspor setahu saya gitu kan. Tapi persisnya yang diekspor oleh langganan saya itu saya kurang begitu paham. Yang penting dari customer yang pertama yang saya tahu gitu kan, H&M sama Gabri yang rutinnya suka ada pemesanan order ke PT Gucci Tech. Menurut Bapak, apa yang dapat menjadi alasan dari pelanggan tersebut untuk memilih perusahaan ini? Sedangkan kan kita tahu ya, perusahaan tekstil itu di Bandung banyak gitu. Kalau secara dia memilih PT Gucci Tech untuk jadi istilahnya apa supplier, mungkin kalau secara umum kan dilihatnya dari sebuah kualitas ya, kualitas produksi seperti apa, terus apakah mampu bersaing dengan perusahaan lain, apalagi ekspor, karena ekspor sangat ketat sekali kan dari segi berbagai macam obat-obatan juga ekspor harus benar-benar yang istilahnya udah termasuk standar ISO kan, udah masuk standar ISO gitu. Jadi kalau dilihat dari dia memilih untuk si customer PT Gucci Tech untuk ini bahan ke dia, yang pertama kualitas yang lebih utama, karena kalau kita kualitasnya jelek gak mungkin dia pesan ke PT Gucci Tech gitu. Berarti PT Gucci Tech kan udah perhitungkan, karena di PT Gucci Tech berdiri sudah cukup lama dari tahun 1982. Kalau secara resmi Gucci Tech udah hampir 40 tahun berjalan. Kalau mungkin kan di perusahaan itu ada struktur organisasi ya, Pak. Ya. Nah, di struktur organisasinya itu apa aja dan tugasnya itu ada apa aja gitu, bisa disebutin? Struktur organisasi di saya ada komisaris ya, komisaris utama itu kebetulan kakak beradik ya, ada Richard Wiraga sama Eric Wiraga. Direktur juga ada dua, anaknya Pak Richard, anaknya Pak Eric, yaitu Pak Yosef Pratama Wiraga, terus yang kedua Andreas Wijaya, itu direktur. Dari direktur turun ke bawah ada beberapa manajer kan, ada manajer HRD, ada manajer teknik, manajer produksi, dan manajer produksi juga ada, kalau saya ada 3, jadi manajer PPIC. Jadi dan dari manajer ini turun lagi ke para kepala bagian, bagian A, bagian B, bagian C, itu bermacam-macam bagiannya. Dari kepala bagian turun ke supervisor kepala shift, dan jabatan terendah adalah Pargu yang ruang lingkupnya kecil gitu, cakupannya kecil. Itu struktur organisasi di PT Gucci Tech dari mulai komisi utama sampai ke Pargu. Apakah Bapak bisa jelaskan bagaimana alur proses produksi di PT Gucci Ratu Tekstil? Alur proses produksi dari pemesanan ya, dari pemesanan customer. Pertama, customer dia kan berhubungan dengan marketing. Nah, di situ ada negosiasi harga. Kalau dia cocok, dia ngasih list ke marketing gitu kan, listnya apa saja yang diproduksi. Itu banyak yang diminta syarat-syaratnya dari marketing kan ya, harga yang jelas itu kan, itu harga nomor 1. Keduanya mungkin dari segi kualitas dia
warna. Ini kan karena kita produksinya kain, warna itu meliputi quality ya, quality itu warna, terus dari segi kualitas benang juga dia, terus karena ada pengecekan rubber fastness, ada washing fastness. Jadi rubber fastness itu tahan gosok, washing fastness itu tahan cuci. Terus mungkin quantity dan dia pesannya berapa ton, berapa kintal ya yang dipesan. Terus gramasi, lebar kain. Jadi quantity itu ada yang 2 ton, ada 3 ton. Rata-rata minimal kan pemesanan di saya 300 kilo pemesanan. Nah, dari marketing dia turun ke marketing, punya asisten kan, ada follow up yang memfollow produksi dari marketing. Nah, marketing follow up itu dibuatkan PO, production order kan, itu PO itu dibuatkan sesuai dengan kriteria kualitinya, kuantitinya. Nah, dari follow up udah jadi surat itu PO, kirim ke PPIC untuk dibikinkan kartu produksi sesuai dengan pemesanan, termasuk dari PPIC yang mengolah dari bahan yang mau dirajut, terus dia mengolah kuantiti segala macam quality, dan itu dari PPIC masuk ke manajer produksi. Menurut manajer produksi dia menerima sesuai kartu produksi yang order yang dipesan oleh customer. Ya, dari produksi bisa dari saya itu pesan apa saja yang diproduksi hari ini gitu kan. Pemesanannya seperti apa, kuantiti seperti apa, dia dibagi ada ke lab untuk dibikinkan matching warna. Untuk produksi rata-rata per hari berapa, Pak? Produksi PT Gucci Tech per hari rata-rata di kisaran 25 ton sampai 30 ton. Jadi gak stabil di satu poin itu karena fluktuasi kondisinya gitu. Kalau kan kondisi saat ini kan lagi seperti ini. Nah, ini sekarang agak-agak turun juga, tapi normalnya seperti itu, 25 ton sampai 30 ton. 30 ton sehari. Baik Pak. Ada berapa jenis mesin terutama yang ada di bagian Bapak? Bisa tolong jelaskan fungsi mesin-mesinnya untuk apa saja Pak? Ya, secara singkat aja saya dari persiapan itu ada mesin buka kain roll to roll dan disambung-sambung dijahit untuk masuk ke mesin kan. Nah, terus ada mesin balik, kalau perlu ada kain yang harus dibalik. Jadi di prosesnya itu dibalik, bukan seutuhnya dari gudang atau dari gray, itu ada mesin balik. Dan jahit bulat untuk jahit kain-kain yang belahan, dijahit lagi untuk menghindari lintingan untuk waktu proses dyeing. Terus ada bakar bulu fungsinya untuk membakar bulu-bulu kain agar Biar gak kelihatan bulunya gitu. Ada bakar bulu pakai gas gitu kan, tapi cepat speednya gitu. Terus ada mercerizing, itu mesin kostiksasi yang fungsinya untuk mengkilapkan kain dan kain agar supaya dimensinya lebih kuat, kekar sesuai dengan permintaan dari customer. Itu di divisi persiapan. Masuk ke divisi dyeing itu kan pencelupan. Jadi mencelup warna menjadi kain menjadi warna bermacam-macam sesuai permintaan langganan customer. Nah, setelah pencelupan dia masuk ke finishing. Finishing di situ ada penyempurnaan pegangan kain gitu. Diobat lagi karena customer ada yang minta kain keras, soft, bulky, bermacam-macam customer gimana permintaan dia. Nah, itu setelah mesin Peder namanya, itu mesin resin finish, baru masuk dryer, pengering, disebutnya mesin dryer. Pengering, udah ada pengering di situ, sambil dicek. Tugas dryer itu mengeringkan kain tapi sesuai humidity yang diperlukan. Jadi ada kandungan air minimal sekian persen yang sampai basah dan sampai kekeringan, dan akhirnya kainnya bermasalah waktu di akhir. Setelah dry ada mesin kompaktor. Kompaktor itu fungsinya untuk men-set kain sesuai dengan permintaan. Karena kain di grey itu masih mentah lebarnya. Nah, di kompaktor itu ada mesin set, misalkan lebar 36 in. Di set di mesin kompaktor dengan pakai wap setting.
lalu di situ dilipat, roll to roll lagi, dipotongan sesuai dengan roll yang dari grade. Tapi setelah dikompaktur dipotongan dan di situ ditimbang termasuk susut kain, terus gramasi, singket itu penyusutan arah lebar, arah panjang, di situ dicek, dipotong untuk dites ke mesin cuci. Nah, di situ langsung bungkus masuk packing, pengepakan gitu. Baru dikirim ke customer gitu. Mungkin seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa di perusahaan Bapak ini lebih mengutamakan dari kualitas produk tersebut. Nah, mungkin di sini kan tadi sebelumnya kita bahas tentang mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin saya ingin bertanya tentang proses produksi itu di mana mungkin yang harus lebih diperhatikan atau hati-hati bagi para karyawan untuk mengerjakannya itu mungkin. Sebenarnya kalau memproses kain dari awal sampai akhir semua karyawan harus fokus ya, terutama kedisiplinan yang diutamakan, kedisiplinan di produksi setelah masuk kerja. Ini sebelum ini, jadi setelah mulai masuk kerja dia tetap harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dia. Yang pertama yang harus dijaga, dia tetap harus mengikuti SOP, standar operasional prosedur, karena setiap divisi punya SOP-nya masing-masing. Nah, setiap karyawan kalau menjalankan SOP-nya dengan baik, karena SOP itu kalau setiap tahapan ada perubahan, ya pimpinan yang merubah, diimprove. Kalau ini udah gak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, si karyawan disiplin menjalankan SOP. Kalau karyawan menjalankan SOP dengan baik, insya Allah apa yang tujuan target sasaran yang harus dikirim, quality yang harus dicapai itu pasti tercapai. Gitu aja. Boleh Novi? Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan dalam proses produksi? Keberhasilan dan kegagalan proses produksi. Kalau keberhasilan proses produksi dibilang berhasil apabila dia lolos, tidak ada reproses. Kalaupun ada reproses, ada persentase batas maksimal reproses berapa persen. Misalkan perusahaan menargetkan 2% reproses, boleh ada perbaikan gitu kan. Nah, itu bisa kecapai minimal maksimal di situ atau di bawahnya, itu udah bagus, udah berhasil. Nah, tetapi kalau nggak nyampe di ada batas maksimalnya reproses, toleransi perbaikan, berarti gagal, banyak gagalnya. Nah, keberhasilan itu sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh manajemen untuk mencapai sasaran, itu quality yang sesuai diterima oleh customer, harus mengikuti syarat yang harus dijalankan di produksi itu yang ditentukan oleh pihak manajemen, yaitu batas maksimal kegagalan. Karena setiap produksi gak mungkin ada yang 100%. Apapun yang membuat apapun, dari segi yang mudah apapun, pasti ada kegagalan. Tapi ada batas maksimal. Jadi saya di PT Gucitek di batas itu ada 2-3%, rata-rata di 2%. Kalau udah di maksimal di situ, apalagi di bawahnya, termasuknya berhasil. Nah, kalau kegagalan, kembali lagi ke SDM. SDM, kalau karyawannya tidak melaksanakan SOP dengan baik, pasti itu udah pasti kegagalan di depan mata. Bukan 2%, di atas 3%, malahan hampir 50% juga bisa, karena karyawannya tidak disiplin menjalankan SOP yang ada. Itu kegagalan gitu kan. Itu aja ini sifatnya. Di dalam segala hal pasti tidak luput dari masalah ya Pak, begitupun dari proses produksi. Pernahkah Bapak mengalami kendala atau masalah pada saat proses produksi kain tekstil ini? Jika memang ada, bisa tolong dijelaskan masalah seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Saya ini kasih contoh yang kalau yang mudah itu saya evaluasinya gampang kan. Kalau yang rumit itu misalkan
terjadi kegagalan sewaktu proses celup. Karena proses pencelupan itu gak kelihatan. Si kain itu dimasukkan ke dalam mesin celup, ya. Ini kegagalannya. Nah, di dalam mesin celup kan kita tidak tahu ada apa, kan? Meskipun persiapan kita udah matang, misalkan sebelum proses dicek mesinnya bersih, kan gitu kan, kondisinya siap jalan, mesinnya layak, udah dites, penunjangnya udah layak, tapi terjadi masalah setelah keluar masuk finishing, ya kelihatan udah di finishing. Misalkan ini contoh kegagalan, si kain warnanya beda-beda atau ada plek warna lain misalkan. Nah ini perlu ya ini cukup rumit. Saya ambil contoh yang cukup rumit ini. Perlu evaluasi menyeluruh dalam artian apakah kain sebelumnya tidak ada masalah, pengecekan grey-nya udah betul, apakah di grey-nya tidak ada oli, tidak ada wax atau lilin yang masih menempel, tidak ada kotoran-kotoran lain. Itu harus dipastikan kain yang masuk dyeing itu aman untuk diproses. Yang kedua, mungkin dari segi chemical atau obat-obatan yang dimasukkan ke kain proses pencelupan, apakah udah memenuhi standar dalam artian pengecekannya udah ketat. Oh, obat ini udah tes dengan betul, ini tidak ada masalah. Obat ini udah dicek udah betul, tidak masalah. Nah ini harus ketat juga. Yang ketiga mungkin dari faktor mesin. Siapa tahu mesin waktu mau jalan dia normal, tapi kalau sudah jalan ada kendala biasanya. Apalagi mesin. Misalkan di saya ada mesin yang lifetime, umurnya udah lama gitu kan, udah puluhan tahun. Namanya kerusakan tidak terduga, tidak terdeteksi sebelumnya. Nah ini perlu evaluasi dan perlu mesin itu di maintenance secara berkala. Yang keempat SDM, itu sumber daya manusia juga. Nah ini sumber daya manusia waktu proses diperhatikan nggak? Karena di dalam mesin celup itu gak kelihatan kalau orangnya kemana-mana, mesin itu kain macet di dalam mesin gak kelihatan, taunya dia ke situ udah jalan lagi. Nah ini ya yang perlu saya evaluasi menyeluruh dari awal sampai akhir. Ya itu keseluruhan itu harus benar-benar dievaluasi, dicek betul-betul dengan SOP yang ada apakah jalan atau tidak. Itu yang kegagalan yang rumit, saya kasih contoh gitu. Kan mungkin banyak juga ya pesaing di industri tekstil juga ya Pak. Nah menurut Bapak bagaimana sih cara mengatasi pesaing itu dan pengaruhnya ke perusahaannya itu apa? Ya, seperti apa? Di dunia bisnis, dunia industri, persaingan apalagi sekarang tekstil itu banyak sekali. Persaingan tekstil itu banyak sekali. Yang lebih utama menurut saya adalah tetap kualitas harus dijaga. Satu kualitas, kedua apa? Kecepatan dalam artian pemesanan barang harus on time. Kalau nggak on time lambat, apalagi misalkan lambat gagal, pasti langganan pada pergi. Itulah bentuk dari service daripada perusahaan. Karena kita jangan enak-enak tidak menghiraukan pesaing kiri kanan yang bisa melibas kita dan kita akhirnya jadi ditinggal oleh langganan. Itu ya yang paling utama, tetap quality harus dijaga dan kecepatan dalam proses. Jadi si langganan itu pesan harus tepat waktu pengirimannya. Kalau misalkan pesan sebulan, lebih baik di awal beresnya. Nah ini si pelanggan jadi puas, quality bagus, cepat, itu lebih baik gitu. Nah Pak, mesin kan adalah bagian terpenting dalam proses produksi. Nah, menurut Bapak, mesin di perusahaan Bapak ini apakah sudah menunjang proses produksi, baik itu dilihat dari kualitas mesinnya, usia mesinnya, ataupun perawatan mesinnya, apakah sudah cukup baik atau belum? Mesin di PT Gucetek, ya alhamdulillah kebetulan mesin di PT Gucetek mayoritas mesin Eropa. Kalau namanya mesin Eropa itu kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, apalagi bisa bersaing dengan Asia beda levelnya itu. Eropa itu kan kelasnya udah ini dan kualitinya udah terjamin lah gitu. Tetapi kalau meskipun mesin secanggih apapun, kalau lifetime-nya udah lama,
udah cukup lama puluhan tahun, perlu perawatan kan, perawatan, makanya dibutuhkan maintenance skala berkala. Maintenance skala berkala itu pengecekan apakah mesin ini sesuai dengan fungsinya atau tidak, komponen-komponen yang ada di mesin ini sesuai dengan fungsi atau tidak, dan bila perlu ada pergantian spare part di mesin itu, karena tidak mungkinlah selamanya bisa bertahan karena dengan waktu, dan dia juga pasti fungsinya tidak bisa maksimal seperti baru gitu. Nah makanya kualitas mesin juga harus dijaga ya, dengan cara maintenance secara berkala. Terus Pak, untuk faktor kekuatan yang dimiliki PT tersebut, terutama di bagian produksi apa Pak faktor penguatnya gitu? Penguatnya dalam arti penguatnya ini saya maksudnya kebaca tujuannya itu faktor penguat itu yang dominan atau gimana, yang memperkuat produksi atau gimana maksudnya? Yang memperkuat produksi, jadi biar kehasilnya bagus tuh faktor-faktornya gitu maksudnya teh, kekuatan yang dimilikinya gitu Pak. Ya itu saya kembali lagi kan ke tadi. Jadi kalau setiap produksi apapun dimanapun industri pasti dia punya keunggulan masing-masing ya. Nah di Gucci tetap yang mengutamakan itu menurut pribadi saya dan saya jalankan tetap kualitas yang harus dijaga, kualitas dan kecepatan. Jadi kecepatan, jadi prosesnya cepat, itu yang bikin customer bisa puas. Quality bagus, cepat, itu ya yang customer yang utama seperti itu. Baik Pak, faktor-faktor kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan PT Gucci Ratu Tekstil terutama di lingkup produksi? Faktor kelemahan ya dimanapun memang ini apapun manajemen sebagus apapun pasti ada lemahnya, ada kelemahan. Yang saya alami kalau faktor kelemahan adalah terjadi miskomunikasi antar bagian, miskomunikasi antar pimpinan, miskomunikasi antarnya mau dari direktur sampai ke bawah. Karena miskomunikasi itu memberikan peluang kegagalan. Makanya di suatu produksi, di suatu industri diperlukan suatu tim yang solid. Dimanapun harus ada tim solid dalam artian saling kerjasama, saling topang, saling kerjasama, saling topang, keterbukaan. Jangan saling melempar masalah. Kalau masalahnya di belakang dilempar ke depan, misalkan dia yang salah lempar ke depan tidak mengakui, masalah tidak akan selesai, tidak akan kebuka, tidak ada solusinya. Makanya diperlukan adalah kekompakan, kesolidan, jaga komunikasi dengan baik. Jadi itu yang bikin produksi bisa goal, dikirim dengan baik, kualitas terjaga, itu aja. Oke. Selanjutnya kan seperti yang kita ketahui dalam dunia industri ini sudah banyak pesaing ya, termasuk di tekstil. Mungkin yang dianggap tantangan bagi perusahaan Bapak itu antara para pesaing itu apa tantangannya? Tantangan saat ini ya mungkin semua orang kan menawarkan servis yang baik Pak ya. Menawarkan servis yang baik tiap perusahaan. Ya ini tantangan buat perusahaan kita gitu. Gimana kita berlomba-lomba untuk memberikan servis yang baik terhadap customer kan gitu. Pasti berlomba-lomba apa yang ditawarkan dari perusahaan kita sendiri gitu kan. Jangan sampai si langganan perginya ke orang lain. Ya, itu harus ada poin. Ya terutama kata saya seperti itu. Kalau perusahaan mengutamakan quality, kecepatan dalam memproses, tidak akan kalah. Tidak akan, apalagi dengan harga yang bersaing dalam artian gini, bersaing tuh. Kalau tidak terlalu rendah mungkin menjatuhkan juga orang lain kan. Terlalu tinggi juga nggak bakalan terkejar. Tapi gimana kita menempatkan harga sesuai pasaran tapi quality dan kecepatan terjaga. Itu aja. Itu aja tantangan yang buat perusahaan kita yang harus kita hadapi di dunia bisnis gitu. Setiap perusahaan pasti memiliki peluang dan ancaman. Menurut Bapak, peluang dan ancaman apa yang dihadapi PT Gucci Ratu Tekstil ini? Peluang
Ya, mengenai peluang ke depan kalau saat ini masih gimana ya? Kondisi saat ini peluangnya masih 50-50 gitu kan. Masih 50 dalam artian gimana perusahaan menghadap ini ke depan mencari peluang. Ya, lebih utama saya pribadi sebagai kepala produksi adalah gimana koordinasi dengan marketing, dengan direktur. Apa yang peluang harus kita gali dapatkan dengan kondisi saat ini. Ya, berlomba-lomba si marketing direktur mempromosikan kan ke pihak customer untuk mau bergabung kerjasama dengan perusahaan kita, membeli dengan produk kita, agar si dia mau benar-benar. Kita kan harus ada servis gitu kan. Berlomba marketing harus pintar, harus pintar itu mencari peluang di sisi di saat orang lain misalkan pada loyo perusahaannya dengan kondisi saat ini, ya harus pintar-pintar di marketingnya lincah dalam artian mencari buyer customer untuk mau bergabung dengan Bucitek, mengambil produk-produk Bucitek dan disupport dengan pengusaha itu di sini ada komisaris dan direktur gitu. Itu yang peluang. Tapi ancamannya, kalau ancaman yaitu kalau kita misalkan terutama di saat ini kan di Bandung ini ancaman yang paling ini. Kalau kita gak bisa peduli terhadap lingkungan. Mengapa lingkungan di industri tekstil itu ini sama Citarum Harum ya. Nah, Citarum Harum ini kita membuang limbah jangan sembarangan. Air itu keluar dari pabrik harus bersih, harus bening, dinetralisir. Nah, ini modalnya besar. Nah, ancaman apabila kita tidak safety untuk membuang air, ya diancam oleh pemerintah dituntut perusahaan. Itu risiko paling besar karena di Bucitek pernah mengalami waktu awal-awal Citarum Harum digemor-gemorkan. Bukan Bucitek aja, semua mengalami sidak dari aparat pemerintah, dari TNI. Ini ancaman paling besar, bisa pabrik tutup. Kalau ancaman yang lain kecil-kecil gak apa-apa, tapi kalau pabrik operasional apa ya? Otomatis tutup. Mau bayar dari mana pajak karyawan semua. Ini ancaman paling berat apabila kita tidak memelihara limbah pabrik dengan baik gitu. IPAL gitu kan. Itu kan keluar dari pabrik harus netral airnya, harus bening. Kalau dulu oke lah dulu asal netral aja, pH 8, pH 7 udah dibuang. Dengan kotor warna apapun dibuang. Sekarang enggak. Bersih. Dibersihkan, harus dibening. Nah, itu ancaman paling berat kalau kita ceroboh gitu, tidak mempedulikan aturan pemerintah. Pabriknya ditutup. Itu aja. Selanjutnya Pak, strategi apa yang Bapak buat untuk memperlancar proses produksi khususnya di departemen yang Bapak pimpin? Strategi yang pertama yang utama adalah kita mungkin trainer karyawan, trainer SDM. Jadi pengarahan harus rutinitas diarahkan. Kenapa? Sebagus apapun, semegah apapun, perusahaan segede apapun, kalau karyawannya kerjanya asal-asalan, tidak tahu, tidak memerlukan SOP, dianya istilahnya tidak kreativitas, motivasinya kurang, otomatis produksi tidak akan tercapai sesuai target sasaran. Jadi yang paling utama adalah kita memberikan training terhadap karyawan biar produksi biar lancar. Dan dia tahu fungsi-fungsi mesin untuk apa, kualitas kain yang dikerjakan harus seperti apa. Karena modal utama karyawan. Kalau karyawannya udah bagus, mentalnya udah dijaga, moralnya bagus, di trainer secara rutin, itu insya Allah produksi bakal tercapai. Oh begitu, baik Pak. Mungkin dari kami beberapa pertanyaan. Saya
mengucapkan banyak terima kasih Ya. atas jawaban serta Waktunya. waktu Bapak Ya. sudah menemani kami semua Ya. untuk menyelesaikan salah satu Ya. tugas Tugas dari kami. Ya. ke kampus. Mungkin untuk kedepannya kami semua mengharapkan PT Guci Ratu Tekstil ini makin sukses, Ya. lancar, Ya. dan selalu banyak orderannya. Sejaya. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan saya mungkin adanya minta maafnya ya sepatah dua kata apabila mungkin ada istilahnya perkataan atau cara menerangkan kurang pas di adik-adik semua, atau kalau dimengerti mohon memaklumi. Karena apa, orang kan banyak kekurangan Iya. Orang itu Kita luput dari kekurangan. Ya, saya di Gucitek sebagai asisten manajer merangkap manajer tidak sempurna, juga banyak kekurangan. Kalau nggak solid juga tidak akan tercapai sesuatu target sasaran. Iya. Gitu. Jadi pada dasarnya saya juga mengucapkan terima kasih adik-adik semua udah sudi dalam artian bertanya tentang alur proses operasional produksi di PT Gucitek yang saya bawahi, yaitu Departemen Definisi. Definisi karena meliputi dari persiapan tank, pencelupan sampai ke finishing. Saya terima kasih. Ya, ilmunya juga terima kasih Pak. Ya mungkin buat teman-teman cukup sekian wawancara kami dengan narasumber yang dari PT Guci Ratu Tekstil ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.